Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Kristianto Tepo dari kelas Farmasi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekstraksi cair-cair. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut, atau dapat pula dikatakan ekstraksi merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogeni menggunakan pelarut cair sebagai separating agent. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan senyawa dalam campuran fase cair dengan pelarut cair. Ekstraksi cair-cair dalam dunia farmasi sama dengan kromatografi cair-cair, di mana kromatografi cair-cair adalah kromatografi pembagian di mana partisi terjadi antara fase gerak dan fase yang kedua-duanya zat cair. Dalam hal ini, fase diam tidak boleh larut dalam fase gerak. Umumnya fase diam yang digunakan air, sebagai fase gerak digunakan pelarut organik. Ekstraksi cair-cair atau liquid extraction, solvent extraction, solut dipisahkan dari cairan pembawa atau diluen menggunakan solvent cair. Campuran diluen dan solvent ini adalah heterogen atau immiscible, tidak saling campur. Jika dipisahkan terdapat dua fase, yaitu fase diluen atau raffinat, kedua fase solvent atau ekstrak. Yang berikut prinsip kerja. Prinsip kerja ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa akan terdistribusi di antara dua fase sesuai dengan derajat kelarutan yang kemudian masing-masing jenuh dan terjadi pemisahan. Prinsip distribusi ini didasarkan pada distribusi terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua zat pelarut yang tidak saling bercampur. Batasannya adalah terlarut dapat ditransfer pada jumlah yang berbeda dalam kedua fase terlarut. Teknik ini dapat digunakan untuk preparatif, pemurnian, serta analisis pada semua data. Prosedur kerja: ekstrak kental yang diperoleh dilarutkan dengan etanol secukupnya, kemudian dilarutkan dengan pelarut N-heksana dan dimasukkan dalam corong pisah. Ekstrak yang tidak larut ke dalam air maupun campuran metanol air. Proses ekstraksi selanjutnya menggunakan teknik partisi, yaitu mengekstraksi suspensi ekstrak metanol air dengan pelarut N-heksana menggunakan corong pisah yang diletakkan pada suatu statif untuk memudahkan terjadinya pemisahan. Partisi dilakukan berulang kali sehingga diperoleh ekstrak N, dan setelah diuapkan pelarutnya diperoleh ekstrak kental. Berikut
Sisa ekstrak metanol air diuapkan sampai semua metanol habis menguap. Kemudian, bagian ekstrak air yang tersisa dipartisi berulang kali dengan menggunakan pelarut kloroform atau N-butanol jenuh. Terakhir, hasil partisi kloroform atau N-butanol jenuh ini setelah diuapkan, pelarutnya diperoleh ekstrak kental kloroform atau N-butanol. Yang berikut, ekstraksi cair-cair berkesinambungan atau kontinu. Ekstraksi cair-cair kontinu merupakan pelarut yang pengekstraksi yang tidak saling campur dengan cairan bahan yang diekstraksi. Ada dua cara ekstraksi, yaitu pertama, ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut. Pengekstraksi lebih besar daripada massa jenis cairan bahan atau air. Mekanisme kerja ekstraktor Welfle adalah pelarut yang lebih berat, seperti air menetes melewati cairan yang diekstraksi sambil membawa substansi yang dicari menuju ke bagian bawah ekstraktor tersebut dan melewati pipa pengalir ekstrak menuju labu penampung ekstrak. Penampung ekstrak dipanaskan dengan penangas sehingga menguapkan pelarut. Berikut prosedur penggunaan ekstraktor Welfle. Pertama, rangkai peralatan ekstraktor Welfle. Sebagian pelarut pengekstraksi dituang ke dalam ekstraktor sampai ada yang masuk ke dalam pipa pengalir ekstrak. Bahan yang akan diekstraksi dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam ekstraktor dengan memperhatikan tetap adanya pelarut dalam ekstraktor. Bila terlalu pelarut pengekstraksi, ditambahkan pelarut tersebut sehingga tetap ada pelarut pengekstraksi pada bagian bawah ekstraktor tersebut. Penambahan bahan yang diekstraksi dan pelarut pengekstraksi diteruskan secara bergantian sampai bahan yang akan diekstraksi telah dimasukkan. Pendingin dipasang dan aliran air dijalankan dan labu penampung dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Yang terakhir, ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada pipa mengalir ekstrak tidak berubah. Kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Welfle. Kelemahannya, penggunaan ekstraktor Welfle adalah tidak dapat digunakan untuk zat termolabil. Sedangkan keuntungannya, penggunaan ekstraktor Welfle adalah dengan pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Ekstraksi cair dengan massa jenis pelarut, pengekstraksi lebih kecil daripada massa jenis cairan atau bahan air. Ekstraksi cair-cair dilakukan menggunakan ekstraktor Kutscher atau Stuedel. Mekanisme ekstraktor Kutscher-Stuedel adalah pelarut yang lebih ringan daripada air, misalnya eter, N-heksana, dan lain-lain, yang ada dalam labu penampung ekstrak. Bila dipanaskan akan menguap. Uap ini melewati pipa pengalir uap
menuju pendingin dan didinginkan sampai mengembun. Embunan pelarut ini menetes melebihi corong dan naik ke atas melewati bahan yang diekstraksi sambil membawa substansi yang dicari menuju ke bagian atas ekstraktor tersebut dan melewati pipa pengalir ekstrak menuju labu penampung. Prosedur penggunaan ekstraktor Kutscher-Strudel. Pertama, rangkaian peralatan ekstraktor Kutscher-Strudel. Cairan yang diekstraksi dituangkan ke dalam ekstraktor melalui corong sambil ketinggian di bawah pipa pengalir uap. Untuk memberi tempat kepada ekstrak yang terburuk. Ketiga, sebagian besar pelarut setengah sampai 2/3 dimasukkan ke dalam labu penampung dan diperkirakan jika tidak ekstrak mencapai maksimum, masih ada cairan labu untuk memungkinkan adanya sirkulasi. Keempat, pendingin dipasang, aliran air dijalankan dan labu penampung dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi. Yang terakhir, ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada bagian atas ekstraktor tidak berubah atau bertambah muda, kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Kutscher-Strudel. Kelemahan dan keuntungannya sama dengan penggunaan ekstraktor Kutscher-Strudel, penggunaan ekstraktor Wehley. Jadi sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.